وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjutkan mudzakarah kita, masih membahas mengenai rukun-rukun salat. Insyaallah malam ini kita akan membahas rukun salat yang ke 13. Minggu yang lalu sudah kita bahas panjang lebar ya, seperti itu penjelasannya mengenai duduk di antara dua sujud, dan malam ini mungkin dua kita bahas, yaitu yang ke nomor 13 dan ke nomor 14. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. والثلاثة عشر الجلوس الآخر الذي يعقبه السلام. Rukun salat yang ke-13 yaitu duduk al-akhiru yang akhir, alladzi yu'aqibahu as-salamu, yaitu selepas duduk tersebut salam. Ini saja di sini. Jadi termasuk daripada rukun salat yang wajib harus kita kerjakan, yaitu duduk terakhir, yaitu duduk tahiyat akhir. Itu bagian daripada rukun salat yang tidak boleh kita tinggalkan atau tidak boleh kita kerjakan. Jika kita tinggalkan, tidak kerjakan, maka batal salat kita, entah sengaja atau tidak sengaja, karena dia bagian daripada rukun salat. Yang dimaksud dengan duduk yang terakhir yaitu duduk yang selepasnya itu salam. Nah, karena ada juga duduk terakhir tapi selepasnya nggak salam, seperti yang minggu kemarin itu kan, apa contohnya? Terakhir kita duduk itu tahiyat akhir, cuman selepasnya belum salam, apa? Masbuk bukan terakhir, yaitu orang yang mungkin meninggalkan sunnah abad. Contohnya seperti lupa kunut salat subuh walaupun salatnya terakhir. Nah, maka dia tidak diperkenankan duduk seperti duduknya orang-orang yang tidak berada dalam tahiyat akhir, maknanya seperti iftiras. Maka duduknya apa? Tidak diperkenan duduknya seperti duduknya orang yang tawarru, yaitu duduk tahiyat akhir. Harus dia selesai dulu melakukan atau mengganti kunutnya tersebut dengan sujud sahwi. Nah, selepas itu nanti baru dia duduknya itu model tawarru. Paham ya? Itu diantaranya. Atau orang yang meninggalkan duduk tahiyat yang pertama, itu juga hukumnya rukun, hukumnya sunnah. Maka dalam duduk, setiap kita kerjakan sholat itu mesti kita mengerjakan 4 jenis duduk, kata para ulama. Jadi mau berapa rakaat kita kerjakan, mau yang 1 rakaat mungkin seperti witir, atau yang 2 rakaat seperti sholat sunnah, atau mungkin sholat subuh, mau 3 rakaat seperti sholat
maghrib atau 4 rakaat, mesti di situ ada 4 jenis duduk yang pasti kita akan kerjakan. 2 sunnah dan 2-nya rukun. Yang rukun apa saja? Ada yang tahu? Ini setiap sholat yang kita kerjakan mesti kita akan melakukan 4 jenis duduk. 4 jenis duduk, mau sholat 1 rakaat seperti witir mungkin kita ambil sholat 1 rakaat, atau yang 2 rakaat seperti sholat akhir itu rukun. Jadi ini yang 2 ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau sampai kita tinggalkan, tidak lakukan, maka batal kita punya sholat. Paham? Kemudian yang kedua yaitu yang sunnah. Ya, apa yang sunnah mana saja? Tahiyat, duduk tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Nanti penjelasan yang disebut tadi itu tidak di situ tempatnya, di sini nih tempatnya. Ulang tadi agak kelepos ucapannya. Nah, yang kedua nih sunnah. Yang pertama yaitu duduk tahiyat awal, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua duduk istirahah, itu hukumnya sunnah. Paham? Kita ulangi dulu. Jadi setiap kita ngerjakan sholat, apapun bentuk rakaatnya, mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, mesti kita akan temukan 4 jenis duduk. 2 yang sunnah, 2 yang rukun. Kalau yang rukun, yang pertama tadi duduk di antara 2 jenis rukun, nggak boleh tertinggal. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, otomatis batal karena kita meninggalkan rukun. Yang kedua duduk tahiyat akhir yang kita bahas ini juga kok kita tidak kerjakan, juga sholat kita tidak sah karena itu termasuk rukun. Nah, yang kedua, nah ini agak sedikit mungkin yang ngoper penjelasannya. Nah, yang kedua ini duduk yang hukumnya sunnah ini. Yang 2 jumlahnya. Yang pertama duduk tahiyat awal, ini hukumnya sunnah ya. Maka nanti seumpama, ini yang ajukan ke sini penjelasan tadi itu keliru, itu yang tadi. Kalau seumpama kita jadi imam lupa tahiyat saat pertama, lamun tawah tegak jangan duduk, lanjut sudah. Karena kalau kita sudah tegak itu kita sudah mengerjakan 1 rukun. Berdiri betul itu rukun enggak? Rukun. Jangan kita tinggalkan rukun untuk mendapatkan sunnah. Maka kalau kita temukan imam seperti itu, dia ini kena subhanallah wah. Paham dah? Sedang ngikut langsung tahiyat. Paham? Lamun dan dot baca tahiyat mesa-mesa batal karena sidin tidak ikut imam. Yang balik tadi itu bukan itu penjelasannya. Ini adanya di tahiyat yang pertama ini hukumnya sunnah. Seumpama sida jadi imam, itu yang ulangi lagi. Kok kelolosan sida enggak tahiyat yang pertama, kelolosan. Kalau sudah berdiri tegak ini jangan sampai turun. Kalau sudah turun batal sudah. Karena sida lebih mengutamakan yang sunnah meninggalkan berdiri itu rukun. Nah, kalau kita posisi jadi makmum jangan ucap subhanallah. Kalau sudah kita lihat berdiri begitu tuh subhanallah, lamun turun iman batal lah apa? Karena apa? Meninggalkan rukun untuk mengajar yang sunnah. Kalau lihat imam begitu sudah berdiri tegak begitu, langsung sudah ikut berdiri, kecuali mungkin masih aba-aba gitu. Tapi biasakan imam yang enggak ngaji milun tokol karena nentu hukumna ya berembenu. Ya, kalau yang pernah ngaji ikut imam seperti itu ya harus muparokoh. Kalau dia sudah tahu hukumnya. Tapi kalau enggak tahu ya mungkin bisa maafkan. Tapi kalau sudah tahu ya harus muparokoh, ini salah imam nih. Maka kita jadi makmum juga seperti itu. Nah, jangan sampai katakan subhanallah kalau memang sudah kita lihat kita punya imam itu meninggalkan duduk tahiyat yang pertama. Kalau sudah tegak nggak usah ucap subhanallah, ngikut sudah berdiri.
Kalau sudah tetap tahiyat, oh imam ni salah tetap tahiyat, sudah sabah batal karena sudah tidak ikut imam. Paham ini ya? Paham deh? Nah, ada masalah karena belum sampai rukun. Makanya sudah tengok dene tegak imam, subhanallah enggak ada. Turun imam, berarti batal lapuan sembahyang. Kecuali kalau sudah langsung muparokoh. Paham ya? Penting soalnya sering kejadian yang antara imamnya enggak tahu juga dan makmumnya juga enggak tahu. Kadang makmum itu nekat, imam menganjang tetap membaca tahiyat. Nah, itu tidak boleh, dia sudah hendak sudah ketinggalan, sudah hendak ittiba dengan imam, tidak sah sembahyangnya. Kemudian yang sunnah yang kedua yaitu duduk istirahah. Itu hukumnya sunnah. Tahu istirahah? Selepas sujud yang kedua, dendek langsung duduk dulu istirahah. Itu hukumnya sunnah. Nah, kalau duduk istirahat itu namanya sunnah hayat. Lamun dek dikerjakan, dek perlu terganti si sujud sahwi. Telang nganu, misal sujud 2 kali, nah pas detak langsung dek pergi istirahat dulu, entah dengan iftiros atau dengan model kayak duduk di atas lutut itu, di atas lutut langsung sedetak dek ngembe sembahyang de cuman sida ketinggalan kesunahan, kurang sempurna ditemu kesunahan. Nah, kalau saya tinggalkan apa perlu diganti dengan sujud sahwi? Enggak perlu. Tapi kalau yang tadi seperti tahiyat awal, kunut, itu namanya sunnah abad. Jika sida tinggalkan, sangat-sangat dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Paham? Nah, itu namanya sunnah abad. Seperti tahiyat awal tadi kelolosan, ya sudah, nanti ketika sudah tahiyat sujud terakhir kemudian naik, nah jangan salam dulu, sudah sujud lagi. Kalau sholat kita itu yang terakhir untuk sujud sahwi. Seumpama juga sujud sahwi sudah tidak kerjakan atau lupa, ya tidak menjadi batal sembahyang sudah, karena semua itu hukumnya sunnah, baik yang abad ataupun yang hayat. Paham ya? Tidak paham? Ya, maaf ya, tadi sedikit salah keterangan tadi, adanya yang semodel itu tadi di sunnah. Kemudian dalam duduk ini juga tahiyat akhir ini memang disebutkan di kitab-kitab fikih itu penjelasannya hanya diperintahkan melakukan duduk di tahiyat akhir. Mau duduk apapun modelnya boleh. Mau tarabbu ini maksudnya tumpang silin namanya tarabbu ini. Mau tawarru yang tahiyat akhir juga boleh. Mau iftiros juga boleh. Atau mau model tiang itu yang nganjang di atas lutut, kaki seluruh kaki kayak orang apa tonton Pak? Mau begini aja saja tahiyat akhir juga boleh karena perintahnya duduk. Paham ya? Duduk. Cuman untuk afdolnya, lebih utamanya duduk tahiyat akhir itu dipakai dengan cara tawarruk. Tawar itu tahu? Kaki kiri kita ini masuk ke kaki kanan, pantat kita nyentuh ke karpet atau ke bumi, itu tahiyat akhir itu sudah. Paham ya? Itu yang abdol. Maka mungkin ada kita tengok orang kok ndekno iftiros, sah ndek? Karena perintahnya duduk saja di situ, tidak ada disebutkan untuk tawarruk atau iftiros, enggak. Cuman abdolnya yang diajarkan oleh ulama-ulama kita mazhab Syafi'i, hendaknya duduk yang terakhir, duduk yang tidak ada yang salam selepasnya. Makanya disebutkan di sini al-julus al-akhiru alladhi yu'aqibahu as-salam. Duduk yang selepas kita duduk itu tidak lagi kita kerjakan yang lainnya kecuali salam. Itu tawarruk kita lakukan itu. Kayak tadi, masukkan kaki kiri ke kanan, kemudian pantat nyentuh bumi. Paham ya?
Kalau melakukan dengan taptiros, batal sembahyangnya? Enggak, cuman kurang abdol saja gitu. Ingatkan dia, kita itu Syafi'i. Kalau memang kamu itu selepas dudukmu ini nggak ada amalan yang lain, mungkin sujud sahwi atau kamu masbuk, maka hendaklah kamu duduk dengan cara tawar, jangan iftiros. Ingatkan, itu yang diajarkan. Lamun nepangkoh ya dia sah sembahyang lagu kurang sempurna. Paham deh? Karena perintahnya di sini julus al-akhiru al-julusu al-akhiru, duduk yang terakhir. Nah, duduk itu kan macam-macam, mau duduk model mana. Tapi kita dianjurkan oleh ulama-ulama fikih kita mazhab Syafi'i, hendaklah sujud yang terakhir, yang selepasnya itu salam, maka hendaklah dikerjakan dengan cara dengan cara tawarru. Kalau iftiras kan ngerti kemarin, iftiras kaki kanan kita ini kita duduki, kemudian kaki kiri kita duduki, dan kaki kanan itu ngangkat berdiri. Itu namanya iftiras, bukan yang berselang. Kalau berselang itu bukan iftiras namanya ya. Itu pun sudah mau berselang juga, kaki belakangnya begitu juga ndak apa. Paham gak ini? Kemudian juga dalam duduk tahiyat akhir ini yang perlu juga untuk kita perhatikan, yang tadi itu caranya ya seperti itu. Kemudian posisi tangan kita juga harus kita ketahui. Walaupun di sini mungkin penjelasan cuma sedikit aja ini. Rukun salat yang ke-13 al-julusu al-akhiru alladzi yuqibu salam, tak begitu, tapi dia punya banyak penjelasan yang perlu kita harus ketahui. Tadi itu model duduknya boleh bagaimana saja, tapi yang lebih afdol itu kalau memang selepasnya itu tidak ada kita kerjakan yang lain lagi seperti sujud sahwi ataupun seperti kita ini masbuk dan sebagainya, maka duduk yang seperti itu yang akan salam selepasnya itu hendaklah tawarru tahiyat akhir, seperti yang minggu lalu sudah kita jelaskan, beberapa minggu yang lalu. Kemudian posisi tangan kita ketika tahiyat akhir itu sama seperti kemarin, hendaklah berada di atas lutut dalam keadaan yang kanan, ini yang tahiyat akhir ini ya, kanan kita lepas biasa, jangan terlalu depan. Misal ini posisi lutut, jangan terlalu ke sini, ini yang kiri ya, atau jangan terlalu ke belakang sehingga dekat dengan paha kita. Jadi pas posisinya, lepas kalau tangan kiri kita ini, jangan terlalu didempet begini, biasakan aja biasa lepas seperti itu. Pas posisinya lutut kita, di atas lutut kita ini jari-jari kita. Kemudian posisi yang kanan ini di tahiyat akhir ya, di tahiyat akhir. Posisi tangan kanan kita ini 3 jari ini kelingking, terus jadi manis, sama yang tengah kita lipat. Paham ya? Kemudian yang telunjuk kita biarkan, kemudian yang ini kita masukin ke sini. Paham? Jadi kalau kita balik segini kayaknya lafadznya itu kayak lafadz Allah seperti gini kan. Mirip enggak? Alif lam ha, seperti itu. Nah, ketika posisi tahiyat akhir, tangan kita lepas yang kiri, kemudian yang kanan posisinya seperti ini. Jangan diangkat. Paham ya? Bukan begini dulu awal, nanti pas tahiyat baru kita pindah. Memang dari awal itu sudah begini, paham ya? 3 jari dari anak jari ini sampai yang ke tengah itu dilipat. Kemudian ini dibiarkan los. Kemudian yang ibu jari ini berada di bawah telunjuk, biarkan begini. Pas tapi di ujung paha, jangan terlalu depan begini, jangan terlalu belakang begini, pas. Kemudian posisi kita di saat tahiyat itu, pandangan juga penting, itu pandangan masih tetap ke arah sujud kita itu. Tetap jangan lihat ke sini dulu. Paham? Kapan lihat ke sini, ke telunjuk? Ketika sudah kita baca bukan asyhadu. Jadi ngangkat itu kapan ngangkatnya? Illallah, bukan asyhadu, bukan. Jangan asyhadu Allah, bukan. Asyhadu an la ilaha illallah, itu baru kita
angkat. Kemudian pindah pandangan kita itu ke situ sampai kapan? Sampai salam. Paham ini ya? Nah. Ya, jangan dia angkat. Ya dari awal begini. Jangan begini dari awal, nanti pas tahiyat baru begini. Memang dari awal itu sudah dilipat ini begini. Cuman jangan diangkat, dibiarkan begini. Ya, paham ya? Bukan begini. Ya, udah model seperti ini, cuman jangan diangkat. Nanti ngangkatnya itu pas bukan asyhadu tapi asyhadu ilaha illallah. Nah, terus pandangan kita dari sujud tadi pindah ke situ sampai kapan? Sampai tahiyat selesai, sampai salam. Paham ya? Nggak usah begini-gini lah, nggak usah. Ganggu ini. Hah? Dia telunjuk bisa, cuman yang diajarkan di kitab fikih kita ini agak masuk dia ini ke sini, paham? Di sini tidak apa-apa, mau begini juga tidak apa-apa, mau awal juga begini tidak apa-apa, tapi yang kita mau apa yang diarahkan kitab mazhab kita. Jadi ini masuk dia seperti ini ya, seperti ini. Sebenarnya sudah mau begini tok juga bisa, paham ya? Makanya ngaji ini supaya kita dapat mana yang abdol, paham ya? Ingat posisi pandangan kita ketika tahiyat akhir itu sebelum kita angkat telunjuk kita illallah itu masih posisi melihat tempat sujud. Kemudian kapan kita lihat telunjuk kita? Ketika sudah kita katakan illallah, bukan asyhadu, bukan, tapi illallah. Sehingga lisan kita, hati kita dan gerak kita itu memang mentauhidkan Allah. Sehingga fokus ke situ. Nah, sampai selesai sholat. Paham ya? Nggak usah begini, udah nggak usah. Ini ganggu ini. Mengganggu, ya makanya. Karena memang Nabi itu ada hadis sahih memang, cuman penterjemahnya yang kurang pas. Nabi mengatakan kan nanti ketika kamu melakukan tahiyat akhir, para sahabatnya itu meriwayatkan ketika Nabi duduk tahiyat akhir, ketika beliau ucapkan illallah, beliau menggerakkan. Namanya menggerakkan itu beda nggak dengan digerakkan? Atau kalau menggerakkan itu kan mereka orang-orang itu terjemahkannya bergerak terus begini. Kalau namanya menggerakkan itu ya digerakkan satu, kalau bukan digerak-gerakkan, beda kan? Namanya digerak-gerakkan sama digerakkan. Tapi mereka terjemahnya begini, digerak-gerakkan. Itu kan tidak pas itu. Yang benar itu Nabi menggerakkan. Ya satu kali gerakan sudah. Jangan terlalu atas, masih tetap posisi agak rondo ke bawah, jangan terlalu begini, masuk rondo ke bawah. Sedikit aja angkatnya. Paham ya? Ya? Ya. Anda usah juga diputar-putar begini, ada sebagian juga mau muter begini. Ada memang. Dan itu sahih hadisnya ini. Cuman pemahaman cara menerjemahkannya yang salah. Mereka pahami menggerakkannya Nabi itu menggerakkan begini. Kalau kita ya menggerakkan ya gerak sekali aja begini sudah. Paham? Ya, jadi seperti itu. Makanya dulu kan banyak yang begini kan. Nah, sekarang sudah mulai berkurang kan? Sudah mulai berkurang. Walaupun memang mereka katakan itu ada hadisnya yang seperti ini dan itu sahih, ada memang yang begini itu. Cuman posisinya hadis ini yang meriwayatkannya cuman satu orang sahabat. Sementara yang tegak begini ini puluhan sahabat. Kita ikut satu atau yang banyak? Kita ikut yang banyak lah, makanya mereka ya, berhenti dia kerencetan begini, sekarang tegak ada begini. Paham ya? Ya. Itu ya. Yaitu mungkin sedikit daripada yang kaitan tentang duduk ya, tentang duduk. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan duduk itu yaitu ketika tahiyat akhir memang perintahnya duduk saja, mau duduk kayak apa saja boleh. Makanya kalau ada orang mungkin dia duduknya tahiyat akhir kok seperti iftiras, ingatkan dia enggak seperti itu gitu. Ya, kita mazhab kita Syafi'i ya seperti tawarruk itu kalau memang nanti kamu
akan salam gitu. Beda kalau mau sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu tetap posisi kita iftirah. Nanti setelah sujud sahwi baru tawarruk walaupun kita sudah rakaat terakhir. Kemudian posisi pandangan kita tahiyat itu kemana, kemudian juga posisi tangan kita bagaimana. Seperti itu, paham? Tuh, kita lanjutkan lagi yang ke-14. Warabi'u asyara, dan yang ke-14 at-tasyahhudu fihi, yaitu tasyahud ketika duduk. Duduk itu rukun sendiri, dan tasyahud itu membaca at-tahiyat itu juga rukun. Ay al-julusul al-akhiru wa qalu tasyahudi at-tahiyatu lillah, dan sampai terakhirnya. Jadi yang perlu juga kita ingat, ini juga sedikit penjelasannya nih masalah tasyahud ini. Jadi tasyahud ini juga bagian daripada rukun qauli. Jadi mesti kita harus mengucapkan. Dia cukup kita apa rana? Awak dalam mangan dan bau. Ya pada marak pateh namanya rukun qauli itu harus diucapkan oleh lisan kita yang didengar oleh telinga kita. Pahamnya? Dengarkan oleh telinga kita sendiri. Paham? Bukan komat kamit marak dukun. Tidak sah itu. Tidak sah. Paham? Apalagi sampai di dalam hati, nggak sah sudah. Karena rukun qauli, namanya rukun qauli itu apa? Apaan? Terus? Ya makanya. Tapi jangan terlalu keras, sebagiannya malah jadi imam. Baca tahiyat, baca fatihah itu kedengaran kiri kanan ya imam, atau itu ada juga yang kelebihan. Jadi cukup jadi cukup yang didengarkan oleh telinga kita sendiri, paham ya? Jangan sampai kedengaran, apalagi sampai di dalam hati. Yang rukun dalam hati itu ada juga dalam salat itu niat. Kok sudah nggak baca, berarti sudah pindah rukunnya menjadi rukun qalbi jadinya itu. Dia itu rukun qauli, harus kita ucapkan. Paham? Ya, seperti Fatihah itu rukun qauli. Nah, kalau nggak sudah jadi imam, sudah baca dengan ada suara yang cukup didengar oleh telinga kita. Kemudian tahiyat itu rukun qauli juga seperti itu, harus kita bisa dengar dengan telinga kita. Jangan terlalu besar juga sampai kedengar kiri kanan sama teman-teman kita mengganggu. Juga nanti ketika baca selawat dan salam. Salam nendek tidak sah, harus assalamu alaikum. Kalau sampai nggak diucapkan salam kanannya kan rukun, sampai nggak dibilang assalamualaikum cukup. Berarti pindah rukun. Wah, salam nupian jadi rukun qalbi nggak sah. Tetap assalamualaikum cukup, intinya yang didengar oleh kita punya telinga. Kan kemarin kan sudah kita bahas di antara rukun salat dibagi menjadi tiga. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kalau qalbi cuma sekik niat, tidak perlu tu ucapan. Walaupun telafatan aku niat itu sebelum sholat, itu hanya untuk menguatkan nanti. Paham ya? Kemudian ada rukun fi'li, seperti apa ya? Ini seperti duduk, berdiri betul, apa lagi? Ruku itu namanya rukun fi'li. Nah, ada rukun qauli seperti baca Fatihah, tahiyat, baca selawat, salam, itu rukun qauli, harus kita ucapkan seukuran didengar oleh telinga kita. Tidak cukup kita hanya sekedar menggerakkan mulut saja, komat kamit kayak dukun itu. Jangan suuk dengar kan. Dukun itu kenapa nggak disuarakan suaranya ketika nyu itu, takut ilmunya kecuri orang. Jadi seperti itu, paham? Ya itu. Iya, takbir awal termasuk rukun. Takbir awalnya juga ihram itu. Ya, itu kalau dia sampai meninggalkan Allahu Akbar kita ucapkan itu. Ada orang dia tinggalkan rukun, tidak boleh. Ada memang sebagian orang mungkin ya pahamnya tidak sama dengan kita, paham ya? Kalau kita tetap namanya takbiratul ihram, ucapan takbirnya itu rukun qauli, harus kita ucapkan Allah. Baru yang selain itu takbirnya sunnah, itu rukun.
Kemudian juga yang harus kita perhatikan dalam, nah di sini disebutkan juga wa aqallu tasyahudi, dan paling sedikit tasyahud itu, tahiyat, maksud tasyahud ini tahiyat itu yaitu ucapan at-tahiyatu lillah. Dinara kena at-tahiyatul mubarakatus salawatul dinara. Ini cukup at-tahiyatu lillah. Salamun alaika, dan kena assalam. Cukup salamun alaika. Dia narakkan ayuhan nabi wa rahmah ada. Betul. Hah? Ya, maka itu paling sedikitnya tahiyat itu ada memang. Nah, ini contohnya at-tahiyatu lillah to, kemudian salamun, dan kadu assalamu. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina, dan kadu assalamu alaina. Cuman salamun alaina. Wa ala ibadihi wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasul. Tidak ada alif lamnya, kalau aslinya kan muhammadar rasulullah. Nah itu tasyahud yang paling pendek. Itu boleh nggak seperti itu, Bo? Cuman tetap kita perhatikan jangan sampai ada ketinggalan tasdidnya atau ketinggalan hurufnya, karena rukun itu sama kita memahami, mempelajari, memfasihkan Fatihah itu sama dengan kita memfasihkan tahiyat. Jadi kadang Fatihah doang kita pesan lagu tahiyatnya salahnya pada rukun beremben, dan terperhatikan bacaan bagus Fatihahnya, tahiyatnya juga seperti itu, karena itu rukun. Paham? Seperti misal dalam tahiyat itu kan, kalau yang panjang yang sering kita baca itu ada di sana 21 tasdid, paham? Itu harus tersempurnakan. Kalau yang panjang yang sering kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, itu ada 21 tasdidnya itu. Jangan sampai ada kekurangan. Kalau kekurangan batal. Nah, kalau tahiyat pendek yang kayak begini ini ada 21. Contohnya misal tahiyatul, itu kan tak sama ya itu di tasdid keduanya, dan di at-tahiyatul di arah sendik tasdidan itu berarti kita membuang salah satu tasdid, itu kan satu huruf itu. Kalau sampai kita ketinggalan, sama kayak kita merubah huruf dalam Fatihah. Ini angkat tetap pesan Fatihah doang bagus, memang lagu tahiyat juga harus pas, karena semuanya itu tahiyat sama Fatihah itu sama-sama rukun kau boleh, paham ya? Maka pelajari tahiyat saya kena, paham? Ya, sebelumnya yang tanyakan dulu. Maka ada kitab itu, kitab namanya Safinatun Najah, itu perlu sudah beli itu yang dikarang oleh Syekh Salim bin Smith Al-Harari Al-Hadrami. Itu jelas menjelaskan tentang hati-hati kamu ketika membaca tahiyat. Perhatikan tahiyat itu sebagaimana kamu memperhatikan bacaan Fatihah. Di sana itu ada berapa hurufnya, ada berapa tasdidnya ketika tahiyat yang paling pendek, yang paling panjang itu berapa, itu betul-betul diperhatikan, karena itu juga sama-sama rukun. Sama dengan kita perhatikan bacaan benar kita dalam Fatihah, begitu juga kita perhatikan dalam tahiyat. Itu ada di kitab Safinatun Najah. Banyak terjemahnya sekarang, di HP juga ada, supaya kita tahu di mana saja tempat tasdid-tasdid yang perlu kita perhatikan. Ada ada yang nggak pakai al, itu juga perlu kita perhatikan supaya benar. Paham ya? Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan yang tanyakan. Ya. Masalah apa kunut? Ya. Kunut ini kan bacaan Sunnah. Abaat ya. Kalau kita tidak kunut, Ya. kita sangat dianjurkan untuk Sujud sahwi. Ya. tapi begini, ada kejadian di rumah di sana. 2 kali dia kunut. Maksudnya gimana? Pertama kedua, rakaat pertama kedua Kunut. Itu kalau jalan terus. Terus bagaimana? Apa jangan kita mubarakah atau bagaimana? Rusak enggak sholat kita itu?
Memang subuh ini sholatnya. Jadi tidak boleh. Jadi adanya kunut itu di rakaat terakhir sholat subuh. Di rakaat kedua itu nggak ada kunut. Kalau sampai dia panjangkan melebihi dari tahiyat yang paling pendek ini kemarin kan sudah kita bahas kan? Udah kita bahas kemarin. Apa namanya? I'tidal sama duduk di antara dua itu rukun pendek. Kok dia memanjangkan di i'tidal seukuran ini tahiyat atau fatihah tahiyat yang paling pendek ini sudah sekitar itu dia panjangkan, batal itu sembahyang. Apalagi kunut 2 kali. Alamun lupa mungkin lagu lamun sengaja melakukan batal loh sembahyang no. Ini ditegur masalahnya. Hah? Ditegur dia. Terus? Ada makmum bilang subhanallah. Jalan terus. Makanya itulah pentingnya kita ngaji, suruh nelalo ngaji. Paham ya? Jadi seperti itu intinya di di berdiri yang berdiri apa? I'tidal itu rukun pendek sama duduk di antara 2 sujud itu tidak boleh kita panjangkan kecuali kalau memang kita sholat seperti sholat tasbih itu memang kan ada bacaannya khusus, atau kunut yang selain itu tidak boleh dipanjangkan. Kalau sampai kita panjangkan seukuran tahiyat yang paling pendek ini atau seukuran fatihah panjang tengah-anjang doang, misalnya ada dengan sami Allahu liman hamidah sampai syukuran ini tahiyat yang paling pendek ini batal karena itu rukun pendek. Atau mungkin duduk di antara sujud belum ada dengan tahiyat juga batal. Paham? Ya suruh ngaji lah. Nah, mesti saya tahu ilmunya muparokoh sudah karena imamnya salah. Batal sebenarnya. Batal. Ya sudah doang mah sawah ngaji kodok ngono. Lamun sano urusannya kan Allah ngono. Jangan usah sih ribut-ribut jadi ada gitu. Nah itu sawah ngaji ini ya ndak usah sudah ndak usah kita ya seperti itu. Makanya sebenarnya ya banyak kita yang perlu kita ketahui dalam masalah ngaji. Ada lagi? Ini juga mungkin tapi ini panjang ini. Masalah disyariatkan tasyahud ini mau diceritakan enggak? Ini ya. Misalnya di dalam sujud terakhir ini kan ada bacaan-bacaan yang kita baca ya untuk panjang sujud enggak batal sholat. Memanjangkan tahiyat. Sujud terakhir. Kayak sujud terakhir itu memang di dalam hadis kan aqrabu paling dekatnya seorang hamba minni manzilatan, paling dekatnya hamba di saat dia dalam keadaan sujud itu. Maka fa'aksiru bihi doa, maka disunnahkan kita memperbanyak doa, tentunya kita kondisikan. Lamun jadi imam berjamaah ya dende cukup baca biasa. Nah setabilanul piran lamun sembahyang mesa atau ada sepakatin dulu imam makmum barang kata aku sujud panjang-panjang bilo dua-dua dan apa-apa pada sering doa apa-apa lagu malam mendoa sepakat dengan sudah doa dari imam panjang. Nah ini imam zalim namanya itu tidak boleh. Kita yang jadi makmum jangan ikuti imam, jangan sampai panjang, kadang itu mengganggu kiri kanan kita. Ini dengan secukupnya saja. Seumpama sudah baca doa yang paling mudah saja, doa minta husnul khatimah atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti sudah kalau sudah mau panjang-panjang itu pas sholat qobliyah dia hanya selepasnya. Namun berjamaah usahakan kita jangan sampai ada jeda kecuali hanya gerakan sesaat dengan imam. Jadi harus kita nurut mudi dah. Jadi makmum harus nurut mudi. Dendek kemudian sampai kadang seukuran satu rukun duduk di antara 2 sujud itu kita kan itu juga enggak nanti dikatakan kita udah berputus dengan imam.
Makanya ya seumpama dia masih sujud imam panjang ya bacalah yang pendek-pendek begitu. Nah, tidak panjang-panjangnya pada sholat sunnah itu sudah panjang-panjang doa dan lebih khusyuk. Karena memang kalau kita kayak begitu itu kadang mengganggu juga. Kadang teman-teman samping ini kadang ada apa istilahnya ya dengan nih seperti itu kan, ada yang seperti itu memang. Supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu ya sudah kita nurut mudi ke imam. Selesai imam, makanya gerakan kita itu kalau imam sudah satu gerakan kita ngikut. Nah, jangan sampai, maka kalau kita ketinggalan sampai 3 gerakan itu bisa kita lepas dari imam. Kalau nggak niat muparrokoh, sholat kita batal. Paham? Bukan tiang larang atau bukan dilarang untuk berdoa ketika sujud, tapi tetap dikondisikan. Kalau kita jadi imam dikondisikan secukupnya. Kalau kita bagi makmum baca juga doa, lihat imamnya. Kalau memang sujud imamnya masih doa sudah nggak apa-apa gitu. Paham ya? Bukan tidak boleh, tetap boleh doa, tapi tetap dikondisikan. Jangan sampai seukuran sudah imam wah sampai tahiyatnya selesai itu masih tahiyat yang paling pendek ini sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kok imam baca itu kita masih dalam keadaan sujud. Nah, nanti bisa kayak kita memanjangkan rukun seperti tidak itu jadinya, sehingga nanti malah tanpa sadar sholat kita batal. Paham ya? Ya, insyaallah untuk ceritanya besok. Penting juga kita tahu cerita supaya kita tahu keagungannya Rasulullah, kapan disyariatnya bacaan tahiyat ini. Cukup? Ada lagi? Hah? Ya. Nah, lamun niat muparrokoh ndek batal ya. Ndek batal. Di salat mesak jadi. Maka imam itu kalau ketika melihat imam itu sudah tegak, biarkan. Tetapi kalau dia duduk, nah orang yang paham ngerti mesti akan ikut muparrokoh. Kalau sudah tetap ya berarti sudah ngikut imam yang salah, berarti salah. Imam sopir tamu ke jurang ya sudah juga ikut tamu ke jurang, jangan ikut seperti itu. Kecuali kalau tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir biasanya kan imam kelolosan sampai sholatnya 4 rakaat, ya 5 nih berdiri. Nah, ini kita diperbolehkan untuk mengucapkan subhan. Walaupun sudah berdiri tegak, imam wajib duduk. Paham? Karena memang sholatnya cuman sebegitu. Nombor jok 5, jok 6 salah jarina. Hah? Imam yang turun. Nah, kalau imam dia turun sudah muparrokoh sudah. Berarti dia yakin imam itu sholatnya 4 misal. Tapi sudah ini masa ada yakin dia ini 4 ini. Bodoh berdiri batal sudah. Misal imam 3 rakaat yakin 4. Maksudnya berapa nih? Tahiyat akhir. 3 rakaat yakinane. Angkat tahiyat akhir, angkat tahiyat akhir. Subhanallah masih dah nganjang para dalu. Ya, nah kalau sudah posisi seperti itu, kalau imam tegak begitu, ya sudah yang yakin itu sholatnya 3 rakaat muparrokoh sudah, paham? Kalau sudah berdiri, batal sembahyang sudah yakin wah telu, paham deh ini? Dendek milu nganjang gini berarti bila jadi sembahyang deh. Sholat subuh, sholat maghrib dan 4 jari nih. Sholat isya ada 5 jari nih. Kalau memang sudah kita yakin ini imam ini salah ini. Kalau imam mungkin karena dia yakin ya sudah. Nah, yang ragu-ragu itu kok dia berdiri ya sah sembahyangnya. Sudah yang yakin ya sudah. Ya, muparrokoh sudah lebih aman gitu. Oh, kelolosan kusat nganjeng selesai no bareh kodok. Kadang mah semua loh kedong kelolosan nganjeng ngombe ini. Ya sudah ikut sudah, jangan putus sembahyang kita, tetap selesaikan seperti biasa. Terus kita kodok karena kita yakin sholat kita ini salah begitu. Cukup? Nah, wallahu a'lam. Makanya itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman apa yang kita kaji ini sehingga bermanfaat. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.